yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik. Mari kita meneruskan ibadah kita pada hari ini. Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami.
Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa-Mu Dia. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikan ku kekuatan, hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa-Mu Dia. Di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama Yesus. Lewati siang dan malam, ku teguh bersandar hanya
percaya bahwa Tuhan telah memulihkan masa depanmu? Berikan sorak-sorai bagi Dia. Saya mau kalian saut-sautan sama saya, oke? Saya akan menyanyikan satu melodi dan saya mau kalian nyanyi bersama-sama. Is that alright with you guys? Are you ready? Here we go. Sempurnalah karyamu, Kaulah yang bebaskanku. Sempurnalah karyamu. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Ku pegang salibnya, padanya ku berharap kasih-Nya selamatkanku, kasih-Nya bebaskanku. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Ku nanti kan Tuhanku
Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal, kan beroleh hidup kekal. Doa hari ini semua. Allah Maha Kuasa, yang anakmu Yesus Kristus telah berpuasa selama 40 hari dan 40 malam dan dicobai tetapi tidak berdosa. Berilah kami anugerah untuk mengawal diri dan taat kepada Roh-Mu, dan dalam kelemahan kami Engkau menyelamatkan kami melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pertama dipetik daripada kitab Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 hingga 18. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 hingga 18. Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Cornelius di Yerusalem. Ayat 1. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, dan binatang liar, dan binatang menjalar, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah, di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang, dan ke-6 saudara ini menyertai aku.' Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu, yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?" Ayat 18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Jadilah kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup."
Demikianlah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita, Yesus Kristus menurut Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Lukas 10, 25 sampai 37. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keldai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kubelanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami di syurga, kami ucap syukur atas firman-Mu. Kami terus berdoakan, biarlah Roh Kudus-Mu memberi pemahaman kepada kami untuk melihat, memahami dan menerimanya, supaya dengan iman yang Anda berikan, kami dapat mempraktikkan bukannya secara pribadi, tapi secara jemaat atas apa yang berlaku di kisah para rasul. Serahkan semua ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Hari ini kita akan lihat satu tajuk yang dinamakan lepaskan fikiran dan prasangka anda. Saya rasa ini sentiasa yang kita menghadapi cabaran-cabaran, satu keadaan di mana ia mungkin menghalang kita maju ke hadapan. Sebab prasangka yang ada. Supaya kita percaya apa yang telah ditentukan itu sejak. Alasannya kita tidak mahu berubah ataupun tidak berani berubah, ataupun kita memegang terlalu kuat atas tradisi ataupun kebudayaan. Seperti kita bilang kadang-kadang, "Oh, ini tatuk nenek kamu tu ajar saya begitu tu, jadi sekarang kau buat sama." Kadang anak tanya kenapa? Sebab tatukmu ajarlah. Sebab tradisi ajar. Sebab kebudayaan memang begitu. Kalau kebudayaan dan tradisinya dari suku-suku atau bangsa yang tertentu, mereka memegang kuat, terutama dalam perayaan-perayaan tahun baru Cina. Ada mereka memegang tradisi yang kuat, di mana waktu tahun baru Cina, ia harus dilakukan. Kadang kita pun tidak faham kenapa masih mau melakukannya. Waktu
adapun budaya, orang pun banyak sudah berubah. Dulu tradisinya ada, kita belum ada TV. Sekarang sudah ada TV. TV-nya pun sudah ada warna sudah. Jadi banyak sudah berubah. Tapi kita masih tinggal di tradisinya yang mungkin setengah abad yang dulu. Hari ini kita lihat gereja Anglikan banyak tradisi juga. Banyak budayanya juga. Sebab tradisi yang begitu, kita lihat ada keistimewaan yang masih ada di gereja Anglikan. Itu bagus. Tapi adakah kadang-kadang kita tidak mau maju ke hadapan sebab terbelenggu dalam tradisi itu? Saya di sini bukan mengatakan kita harus ubah, tapi waktunya seperti sekarang norma baru. Adakah kadang-kadang kita tidak mau ambil satu langkah dan keluar daripada kehidupan yang dulu? Fikiran ataupun mindset dan juga prasangka yang ada. Mungkin ia telah menghalang kita sampainya kita tidak mau berbuat lebih banyak bagi Tuhan. Ya. Kita akan mau lihat di Kisah Para Rasul pasal 9 apa yang terjadi lepas Elias sama Tokas. Yang satunya lumpuh disembuhkan, yang satunya yang mati telah dibangkitkan. Lepas itu Petrus tinggal di Yobe bersama dengan Simon, seorang penjamak kulit. Nah, di pasal 10 menceritakan bahawa ada seorang Cornelius yang di mana dia di sini adalah seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Saleh, seisi rumahnya takut kepada Allah, memberi banyak setika kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Cornelius berada di Kaisaria yang berada 35 patu daripada Yobe. Dalam satu waktunya, kira-kira 3 petang, dia berdoa seperti biasa. Dia ada satu penglihatan. Malaikat Tuhan mengatakan kepada dia apa yang dia lakukan itu telah berkenan dan sampai ke Tuhan lah. Jadi sekarang dia suruh Cornelius pergi mencari Petrus supaya menjemput dia ke rumahnya. Lepas penglihatan itu, Cornelius hantar 2 orang pergi cari Petrus. Waktu-waktu yang sama di mana Petrus juga berada di sana untuk berdoa. Dan dalam keadaannya, di waktu dia berdoa, dia di atas rumah, di atas bumbung tu. Jangan fikir bahawa bumbung tu seperti bumbung yang di rumah kita ni. Itu memang luar biasa sudah. Tapi bagi mereka tu mungkin keadaan yang biasa. Itu bukan yang sangat tinggi. Waktu saya berada di Yobe, orang bilang itu rumahnya. Rumahnya Simon penjabat kulit. Itu bukan sesuatu yang sulit lah, yang sukar untuk dilakukan. Memang boleh tu. Tapi apapun, dalam waktunya dia berdoa, dia merasa lapar, ingin makan. Tapi sementara makanan disediakan di ayat 10, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Dia ada satu penglihatan. Turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang berkandung ke-4 sudutnya, di mana ada yang binatang, jenis binatang berkaki 4, binatang menjarah dan burung. Dan Allah mengatakan, bangun Petrus, sembelihlah dan makanlah. Petrus bilang, tidak, Tuhan tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram, yang tidak tahir. Hanya lepas 3 kali, Petrus bilang, okey. Lepas tu dia jumpa 2 orang yang dihadap Cornelius. Saya rasa mereka tu satu malam tu tetap berjalan dan sampainya ke rumahnya Simon. Dan di sana dia ikut jemputan tu pergi ke rumah Cornelius, berbicara, berkongsi dengan mereka. Dan lepas tu orang yang di sana percaya dan dikatakan waktu dia masih khotbah, orang yang mendengar telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus curah di atas mereka. Petrus lihat dan ada sebabnya untuk halang mereka dibaptiskan. Jadi pembaptisan Roh Kudus, pembaptisan air telah berlaku di rumahnya Cornelius atas seorang orang bukan Yahudi. Ini memang sesuatu yang luar biasa. Jadi lepas semuanya terjadi di sana, Petrus kembali. Ya, walaupun dia tinggal di sana mungkin ada beberapa hari ataupun sekian lama di sana. Lepas tu di ayat pasal 11 dia kembali ke Yerusalem. Sentiasa dalam Kisah Para Rasul kita lihat
ada masalah, ada sesuatu berlaku, lepas tu kebangkitan. Ada orang percaya, Injil disebar, seperti apa yang terjadi sebelum ini. Sama juga sekarang, adanya kebangkitan berlaku. Ada orang terima Yesus. Tapi kembali juga ada masalah sudah. Ini masalahnya terjadi di Yerusalem. Sekali lagi. Petrus kembali. Yang ini saya akan kongsikan dua perkara. Bagaimana kita dapat melepaskan fikiran dan prasangka kita. Pertama, adalah datang daripada ini. Bagaimana anda boleh melakukannya. Ataupun dalam bahasa basar, yang saya berkatakan, kau macam mana boleh buat begitu? Saya rasa ini kita boleh terimalah. Walaupun dia bukan bahasa yang betul ya. Bahasa-bahasa seperti bahasa harian yang kita cakap, kau macam mana boleh buat begitu? Apa yang terjadi adalah di ayat 1 hingga 3, rasul-rasul dan saudara-saudari Yudea mendengar bahawa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Dengan kata lain, kau macam mana boleh buat begitu? Kau masuk ke orang yang belum bersunat dan makan dengan mereka. Lain kata, kenapa kau ada persekutuan atau makan dengan mereka yang bukan orang Yahudi? Walaupun mungkin yang ada kaitannya, tapi bukan orang Yahudi yang murni. Jadi di sini masalahnya seperti ayat itu mengatakan perselisihan bertempat. Perkataan atas di sini content bah. Dia macam merebut. Dia apa yang dia mau berbicara, berdebat ataupun berselisih di sini adalah tentang pikiran mereka. Sebab Petrus mengatakan tidak ada perbezaan antara orang Yahudi yang bukan orang Yahudi. Tapi bagi mereka perselisihan perkataan ini adalah mereka mau menegaskan ada perbezaan. Ada orang Yahudi dan bukan Yahudi. Sebab mereka tu tak ada persekutuan langsung tu. Mereka anggap orang yang bukan Yahudi, terutama kalau orang Samaria, apalagi ini bukan langsung bukan orang Samaria, mereka mengatakan bahawa mereka ini tidak tahir. Tempat kalau mau limpas ke negerinya pun tidak mau menginjak ke dalam sebab mengatakan kotor. Okay? Jadi apalagi di sini Petrus makan dengan mereka. Itu adalah tak boleh itu. Kau macam mana boleh buat begitu? Sebab ini tidak benar pun tidak boleh bagi mereka. Jadi di sini kita boleh lihat kadang-kadang dalam kehidupan kita penuh peristiwa-peristiwa yang begitu. Bukan? Kita anggap kalau ke suku yang lain yang tidak, orang bilang tidak ngam dengan kebudayaan kita, kita rasa agak sukar untuk bersekutu dengan mereka. Saya pernah diundang ke tempatnya di mana langsung bukan budaya saya. Waktu kalau berada di sana, ada orang yang menghadiri persekutuan itu rasa agak kurang senang. Sebab yang ada di sana, mereka ada prasangka. Itulah waktunya, waktu pelayanan-pelayanan kalau pergi ke kampung, ke tempat-tempat pendalaman, bukan di sinilah, di Terengganu, di Indonesia, adalah prasangka yang begitu. Mereka anggap saya seorang Cina. Kalau di Indonesia orang Tionghoa, apalagi ini mereka rasa ini orang Malaysia ni pasti tak faham tu. Tapi bersyukur sebab ada latihan-latihan yang dulu saya dapat bercampur aduk dengan mereka, bersekutu dengan mereka. Mereka terkejut. Pada satu kali saya makan dengan seorang Muslim, jadi makan-makan tu dia pun terkejut sebab saya pakai tangan juga, guna tangan juga makan, dia lihat tu, kali orang Malaysia ke orang Indonesia ke? Orang Malaysia ni, Tionghoa ni, dia
waktu itu dia baru lepaskan prasangkanya. Dia tidak sangka saya dapat buat demikian. Sebab seperti orang-orang Yahudi ini, mereka telah diajar, tak boleh. Kau macam mana boleh buat begitu? Jadi Petrus terpaksa menjelaskan sendiri bahawa apa yang terjadi di sana adanya visi daripada Allah, adanya saksi di mana kerjanya Roh Kudus, dan juga saksinya di mana adanya firman Allah telah disampaikan. Lalu lepas tu ayat 18. Ketika mereka mendengar penjelasan itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengkaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Bukannya kita tidak boleh berselisihan fikiran ataupun kita cuba membahaskan sesuatu di gereja. Boleh. Tapi jangan sampainya kita berpecah belah. Kita harus kembali kepada firman Allah, kerjanya Roh Kudus, dan juga adanya di mana kalau Allah mau bertindak demikian, kita harus taat. Amin. Ya. Itu yang harus terjadi di gereja. Sebab kadang di gereja kita lihat sebab prasangka dan juga pikiran yang telah lama dalam seseorang itu menghalang bahawa adanya penerobosan dalam pelayanan. Bukan? Cuba kita berbicara tentang jamuan kudus. Sekarang kalau kembali ke gereja, apa kita buat? Kita berdiri di dalam kotak yang kuning dan ambil jamuan kudus. Ada yang orang sudah tanya, adakah kita harus berlutut? Mungkin kalau tidak berlutut tu tidak dianggap kudus. Okay. Dulu saya pernah jamuan kudus yang pernah saya terima, ada yang di mana itu roti dari satu kita kasih pecah sendiri dan ceruk ataupun kita makan dan minum dari anggur dari satu cawan saja. Lepas minum, dia lap, dia bersihkan dan kepada orang lain. Minum dari satu cawan. Itu memang sebenarnya dari satu meja, dari satu cawan, dari satu roti. Itu jamuan kudus. Tapi lepas tu kita lihat banyak sudah berubah. Dari waktunya di mana roti itu seperti biskut yang ada, di pagi orang ambil sendiri dan ceruk anggur itu. Tapi ada yang orang ceruk sebab carinya pun masuk bah. Dia mau dapat banyak anggur. Jadi kadang kita mungkin anggur itu tidak bersih sudah. Jadi dari sana ubah. Badri yang bagi. Badri yang ceruk yang bagi. Saya pernah juga di pagi saya dia boleh ambil. Dia yang kasih makan. Tapi sekarang di mana dia pagi kita ambil. Sekarang di norma baru, SOP yang ada, kita pakai pengepit itu. Orang bilang, pengepit tidak cukup kudus. Mereka anggap aneh sebab ada pakai pengepit. Tapi norma baru kan? Adakah kita mau membahas dan pegang kepada tradisi? Kalau mau pegang kepada tradisi, hanya satu cawan, satu roti, satu meja. Itu yang harus ada. Tapi sudah banyak berubah. Kenapa kita tidak boleh terima perubahan itu sekarang? Jadi saya mendorong kita semua. Ya, penting. Kadang-kadang kita mau tanya juga, kenapa kau buat begitu? Tapi jangan sampainya kita berpecah belah. Sampainya kita tinggalkan gereja. Ada isu-isu yang kecil itu tidak penting. Bukannya soal syurga dan neraka. Pernah saya melayani satu pasangan suami isteri yang bertengkar sampai mereka mau bercerai sudah. Waktu mereka datang ke office, bukan di sini ya. Mereka datang ke office, mereka marah. Saya bilang, kenapa? Diam dulu. Apa yang kamu marah tu? Salah satu, dia bilang, dialah. Dia ambil itu ubat gigi. Dia picit dari tengah. Aku suruh dia. Picit dari belakang, dari bawah. Kalau dia dari bawah tu dia boleh mencimat sampai semuanya ubat gigi itu boleh pakai sebanyak yang mungkin. Sebanyak yang mungkin. Jadi suaminya ni, kenapa dah boleh? Saya suka.
sejak saya dilahirkan, waktu saya tahu macam mana pijit ubat gigi, saya pijit dari tengah. Kalau kau pijit dari belakang, dari bawah tu, akhirnya bapa yang kamu boleh jimat. Wah, mereka bertengkar. Aku bilang, diam. Aku tanya kaji mereka, dua-dua orang. Bapa kajimu, bapa harga yang kamu bayar untuk ubat gigi. Dia mereka mungkin RM11 dan sebagainya. RM10 lah, katakan. Dia RM10. Aku bilang, kajimu cukup kan? Ya, cukup. Kalau cukup, kau beri satu batang, kau beri satu batang. Kau pijit dari bawah, kau pijit dari tengah. Suka hatilah. Langsung mereka baru diam. Betul juga. Ya, aku bilang, kalau kau bertengkar, atasnya sepatang ubat gigi yang bernilai RM10, hubungan kamu tu hanya bernilai RM10. Bukan? Hari ini, adakah sebab kita berpegang kepada pikiran dan prasangka yang ada, sampainya kita membuat gereja hanya bernilai sedemikian? Pelututkah tidak pelutut, berdirikah tidak berdiri, macam mana dan sebagainya. Adakah itu menentukan nilai kepada sebuah gereja? Kita harus berhati-hati. Apa yang terjadi kepada Yesus, Markus pasal 7 ayat 5. Kerana itu orang-orang Farisis, ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tapi makan dengan tangan najis? Maksudnya mereka tidak cuci tangan lah. Okay? Pernah tu saya pernah pergi makan sebab darah air kan. Orang mana ada air? Kalau mau air, bolehlah pergi sungai. Dah ada air. Apa yang saya buat? Adapun begini terus ya. Makan. Dalam nama Tuhan Yesus lah. Makan. Tapi sampai ini jadi isu. Mereka mau menuduh Yesus sebanyak isunya tidak cuci tangan. Itu menjadi isu juga. Lukas pasal 5 ayat 27. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, dia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Levi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka pergilah Levi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Levi mengatakan sesuatu perjamuan besar dan dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dia. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Ya, mereka tidak suka pemungut cukai, sebab pemungut cukai itu seperti pembelot tu. Kenapa? Sebab mereka bekerja untuk Roma. Jadi, upamanya kalau disuruh pungut cukai RM1, dia ambil RM1 20 sen. 20 sen masuk poket, RM1 kasih Roma. Begitu. Jadi mereka benci. Mereka tidak suka orang berdosa. Jadi mereka dalam prasangka itu, mereka tidak boleh makan dengan mereka. Lukas pasal 19, ketika Yesus sampai ke tempat itu, dia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segalanya turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segala turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, dia menumpang di rumah orang berdosa. Kenapa kau buat begitu? Kau boleh buat begitukah? Jadi ini adalah isunya. Mereka cuba menuduh Yesus. Kita harus jawab juga, kenapa tak boleh? Siapakah orang berdosa? Semua. Kecuali Yesus. Semua orang berdosa. Jadi bagi mereka itu, prasangkanya, kalau mereka ini pemungut cukai, kalau mereka ini bukan orang Yahudi, kalau mereka ini berdosa, tak boleh makan dengan mereka. Waktu saya berada di Semenanjung, di tahun 2003, waktu itu belajar di sana, kami satu kumpulan dari Sabah, kalau mau makan tu, kami tidak pilih tu. Yang penting kedai itu enak makanannya. Kami masuk ke kedai-kedai orang Melayu, orang-orang India. Kami masuk makan. Seperti kami juga sebahagian roti canai ke apa kami makan. Sebab enak. Tapi ini
rakan ataupun pelajar-pelajar dari sekolah yang sama itu, sekolah teologi, mereka kata, kau macam mana boleh masuk kedai orang Melayu? Bilang, kenapa tidak? Kami ini kalau dari Sabah, biasa saja tu. Kan? Bagi mereka, dah boleh. Sebab ajaran dari sekolah, mereka utamakan suku dan bangsa sendiri. Sampai kadang-kadang di antara orang Cina pun ada suku berlawan dengan suku. Lihatlah Pak Kute pun juga. Teochew sama Fuk Chow berlawan. Siapa punya Pak Kute lebih enak. Satunya ada sup, ada satunya agak kering. Semua pun bilang dia punya itu lebih hebat. Mereka merebut tempat-tempat di pelabuhan. Sebabnya ada Pak Kute itu. Sebab Pak Kute itu buat mereka kuat. Jadi semuanya cuba. Antara orang Cina, suku-suku di antara Cina pun berlawan. Sebab mereka tidak dapat menerima. Hari ini kalau ini terjadi kepada gereja, gereja ada masalah sudah. Kita tidak peduli. Biar semua suku kah, apakah bangsa kah, yang kalau di Alkitab sudah sunatkan, tidak bersunatkah, Yahudi kah, bukan Yahudi kah, gereja adalah tempatnya terbuka kepada semua. Amin. Ini satu isu yang pertama. Jadi kita akan bersama-sama untuk menghadapinya supaya ia tidak akan menghalang gereja untuk maju ke hadapan. Amin. Yang kedua adalah kita melihat bagaimanakah saya boleh melakukan ini. Adapun bahasa-bahasa, bolehkah saya buat begini? Bermaksud tadi adalah orang menuduh Petrus. Sekarang Petrus sendiri ada masalahnya. Kalau kita lihat di ayatnya Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 8, tetapi aku berkata, waktu Allah tunjukkan itu, suruh dia panggil, bunuh, sembelit dan makan. Tapi ini yang Petrus jawab, tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram, yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Tidak pernah, dia bilang, tak boleh. Dia sendiri ada masalah, sebab tidak pernah melakukannya. Hari ini, ia mungkin jadi satu halangan dan cabaran kepada kita. Sebab sendiri yang tidak boleh. Tidak pernah makan, bukannya bermaksud tak boleh makan. Jadi, jangan biar prasangka yang begitu menghalang kita. Sebab kalau kita tidak dapat menembusi itu, sangat sukar untuk kita membuat sesuatu yang baru di dalam Tuhan. Sentiasalah sebab prasangka begitu, kita bilang tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tidak pernah, tidak pernah. Jadi akhirnya kita tidak dapat ke mana-mana. Lihat di Lukas pasal 10, pembaca Injil tadi. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus ku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Buatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku? Siapakah jiranku? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jericho. Dia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merompaknya habis-habisan, tapi juga memukulnya, yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Dia melihat orang itu, tapi dia melewatinya dari sebelah jalan. Demikian juga seorang Levi datang ke tempat itu. Ketika dia melihat orang itu, dia melewati dari seberang jalan.
Lalu datang seorang Samaria yang datang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika dia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu dia menyiraminya dan minyak dan anggur. Kemudian dia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan melawatinya. Keesokan harinya itu, dia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, lawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang itu menurut pendapatmu? Adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan Benyamin itu. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Imam Levi tidak menjaga bangsanya, sukunya sendiri. Kenapa? Saya percaya ini sebab orang ini datang daripada Yerusalem ke Jericho. Dia kemungkinan besar seorang orang Yahudi. Imam lihat, tak menjaga. Sebab apa? Bolehkah saya buat begitu? Nah, kalau saya buat nanti kotor bajuku macam mana? Nah, kalau saya buat, saya lewat untuk ke bait Allah untuk lakukan tugasku. Mungkin nanti kalau saya buat, saya sibuklah. Tak ada waktu untuk jaga dia. Mau buatkah? Mana tahu nanti dia tipu saya. Darah, tak maulah. Walaupun seorang tu mau mati sudah. Levi sama juga. Lewat di seberang jalan. Levi kan, aku mau pergi belayani lah. Sorry lah, nantilah nanti. Sebab kalau saya buat, mungkin agak terganggu juga saya pelayananku. Bolehkah saya buat begitu? Hanya tinggal seorang Samaria. Good Samaritan. Dia menjaga dia. Kalau dia seorang tu yang setengah mati itu adalah seorang Yahudi, orang Samaria ini menjaga dia tanpa mengira. Sebab walaupun telah dihalang buat begitu, tapi sebab orang ini setengah mati, dia menjaga. Itulah caranya kita mengasihi jiran kita. Amin. Lepaskan pikiran dan prasangka Anda. Petrus, puji Tuhan, dia mengatasinya. Benar tu. Di Galatia pasal 2 ayat 11 hingga 13. Ini daripada Paulus yang mengatakan di 11, tapi waktu Kefas, Petrus datang ke Antioquia, aku terang-terang menantangnya sebab dia salah. Kerana seperempat orang dari kalangan Yakobus datang, dia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tapi setelah orang datang, dia mengundurkan diri dan menjauhi mereka kerana takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pula turut melakukan menafikkan dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Petrus, dah dong nampak saya buat. Ada orang datang, bolehkah saya buat begitu? Undurkan diri. Dia menyesatkan orang yang lain juga. Itu dulu. Saya percaya Petrus telah bertobat dan melihat bahawa firman Tuhan, Injil Allah dan juga keselamatannya terbuka untuk semua orang. Amin. Adakah kita akan melakukannya? Saya pernah ke misi di mana tempatnya orang bilang slum. Tempat-tempat tu kau masuk, kau tak perlu sentuh apa-apa. Kau masuk, kau keluar dari kawasan tu, kau berbau sampah sudah. Tempat tu seperti pembuangan sampah. Anak-anak kecil itu, kau cuba pegang dia. Kutuk yang ada di dalam kau boleh nampak dan dia melompat ke tempatmu. Tempat yang begitu. Saya melayani tempat di mana waktu mengajar anak-anak kecil di Tawau kawasan itu. Ini anak-anak telanjang tu. Dia lari. Kami ke sana untuk mengajar mereka membaca ABC, gosok gigi dan sebagainya. Kadang-kadang sebab untuk menghargai kehadiran kita, kami
keluarga itu kadang menghidangkan makanan untuk kami. Mereka ni sangat miskin. Kadang kalau tidak tahu tu makanan itu datang dari mana. Ada yang mungkin dibungut, sebab itu yang dibuat oleh mereka. Dibungut dari laut. Sebab orang buang sampah di laut, makanan-makanan, kedai-kedai kopi yang berhampiran itu buang di laut dan mungkin dihanyut ke sana dalam plastik. Mereka buka apa yang sisanya yang tertinggal, mungkin cola yang masih ada, mungkin kondomen yang masih ada, mie goreng yang masih ada, mereka ambil dan makan. Kau tidak tahu tu. Adakah kalau dihidang begitu, adakah anda akan makan? Bersenang, saudara-saudari, kalau kita mau menjangkau semua orang, Tuhan akan meletakkan kita ke keadaan di mana Ia akan mencabar prasangka fikiran kita. Tidak pernah buat, tak boleh buat, ataupun diajar oleh adat istiadat nenek moyang. Adakah waktunya kita mau duduk dan fikir baik-baik? Kita harus lepaskan semua itu untuk menjangkau jiwa yang sesat. Sebab ini dalam hati Tuhan. 2 Petrus pasal 3 ayat 8-9. Ini yang ditulis oleh Petrus. Akan tetapi saudara-saudaranya yang kekasih, yang satu itu tidak boleh kami lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi Dia sabar terhadap kamu, kerana Dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini hatinya Tuhan. Petrus faham, itulah dia tulis. Bukan saja untuk orang Yahudi, tapi untuk orang-orang yang bukan Yahudi pun Tuhan mau selamatkan. Amin. Mari kita melangkah ke era yang baru ini dengan melepaskan fikiran dan prasangka yang ada. Tidak pernah buat, waktunya lah untuk kita cuba. Apa tidak? Daripada kita tanya, bolehkah kau buat begitu? Bolehkah saya buat begitu? Kita harus menjawab, kenapa tidak? Amin. Kalau datang daripada Tuhan dan untuk menyelamatkan seorang jiwa, satu jiwa yang sesat, kenapa tidak? Amin. Mari kita siapkan diri seperti apa yang dilakukan oleh Petrus ke atas Cornelius. Saya percaya Tuhan sedang memanggil kita semua untuk melakukan yang sama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur Engkau memberikan kami satu peluang untuk melibatkan diri dalam penyebaran Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Ajarlah kami Tuhan, supaya kami dapat lepaskan fikiran dan prasangka yang sudah lama, supaya kami dapat ada satu penebusan dan menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang sesat. Walaupun mereka itu yang bukan dari suku yang sama, bukan bangsa yang sama. Tapi demi Tuhan, sebab Tuhan mau semua orang percaya dan bertobat dan diselamatkan. Serahkan semua ini Tuhan, kuatkan gerejamu untuk terus mencapai penebusan ini dalam norma yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Darah mulia telah ampuniku, murni bagaikan salju. Kuasa hapuskan dosa dan hina, janjimu sempurnakanku. Ku kan bangkit memandangnya, sebab anugerahnya selamatkanku. Dia yang agung bebaskanku, bersih hatiku karena Yesus. Kuduskan hatiku dalam-Mu,
bersih hatiku karena Yesus. Ku kan bangkit memandangnya, sebab anugerahnya selamatkanku. Dia yang agung bebaskanku. Bersih hatiku karena Yesus. Bersih hatiku karena Yesus. Pengakuan iman Yasin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa. Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke syurga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak. Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Pengakuan dosa. Kerana demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantaran kita di syurga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh kerana itu, marilah kita mengakui dosa kita dengan sesal serta beriman, dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Semua Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di syurga, Pencipta kami dan Hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam fikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru.
melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita semua berdiri untuk salam kesejahteraan. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana sahaja mengucap syukur dan pujian. Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab oleh Dia Engkau memberi kami semangat disiplin agar kami dapat menang atas kejahatan dan bertumbuh dalam kasih karunia. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Mari kita mempersiapkan diri kita sebelum menyambut perjamuan kudus. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk diseksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injil-Nya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus, kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu, Yesus Kristus menyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan Aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah Aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan Aku." Mari kita mengisytiharkan bersama-sama, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi.
Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus kiranya memelihara kamu dalam kehidupan kekal.
Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bersama-sama, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama-sama. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucap terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Mari kita semua berdiri untuk menyambut berkat dari Tuhan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memelihara hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus, amin.